Om Swastiastu. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan hasil dari LKM 4 tentang deteksi COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sains Masa Depan dengan dosen pengampu Bapak Hilman Tikus. Perkenalkan, nama saya Lutfi Tarjani, NIM 222307-1002. Pertanyaan pertama, artikel ini mengandung pedoman umum bagi ilmuwan dalam komunitas penelitian biosensing dan industri biosensor untuk mengembangkan sistem deteksi COVID-19. Jelaskan pedoman yang digariskan dalam artikel itu. Artikelnya adalah Detection of COVID-19, a review of the current literature and future perspective, biosensors and bioelectronic, karya dari Citi, Liu Z, dan kawan-kawan tahun 2020. Adapun isi artikelnya adalah mengembangkan sistem deteksi SARS-CoV-2 yang sangat akurat, murah, mudah digunakan dengan memanfaatkan teknologi deteksi portable saat ini. Metode deteksi nukleotida dibagi menjadi komersial dan yang tidak dikomersialkan. Metode deteksi nukleotida komersial, di mana FDA telah menyetujui lebih dari 27 kit deteksi RNA SARS-CoV-2 dengan sebagian besar kit deteksi molekuler yang disetujui menggunakan RT-PCR multiplex untuk mendeteksi lebih dari 2 wilayah target guna meningkatkan sensitivitas deteksi kit. Yang kedua, metode deteksi RNA yang tidak dikomersialkan. Amplifikasi isotermal yang dimediasi loop atau LAMP mungkin merupakan alternatif yang paling menjanjikan untuk PCR karena menawarkan beberapa keunggulan dalam hal spesifisitas dan sensitivitas serta efisiensi reaksi dan hasil produk. Tes deteksi awalnya menggunakan asam nukleat dan antibodi dalam identifikasi dan isolasi cepat pasien COVID-19. Namun, uji ini dengan mendeteksi RNA memiliki beberapa keterbatasan termasuk sensitivitas deteksi yang rendah, waktu deteksi yang lama, kebutuhan untuk mengekstrak RNA dari sampel klinis, hasil asam nukleat negatif palsu yang sering diperoleh dalam aplikasi klinis dan perlu dilaksanakan oleh teknisi profesional. Pasien SARS-CoV-2 dengan tingkat RNA yang rendah sangat mungkin terlewat, sehingga perlu biomarker potensial lainnya untuk screening awal pasien COVID-19. Metode deteksi COVID-19 lainnya melibatkan deteksi langsung partikel virus SARS-CoV-2 menggunakan immunoassay. Menurut Theo et al. 2020, menggunakan antibodi anti-spike yang dapat mengikat partikel virus SARS-CoV-2 untuk membuat biosensor efek medan atau FET berbasis grafena. Uji deteksi antigen NP. NP coronavirus adalah protein struktural dominan yang berasal dari virus yang dilepaskan dalam jumlah besar ke dalam serum. Aspirasi nasofaring sampel pencuci tenggorokan, feses, dan urin selama periode awal infeksi, sehingga deteksi antigen NP dapat menjadi strategi yang efektif untuk screening awal pasien yang dicurigai terinfeksi. Tes deteksi antibodi yang pertama menargetkan SP dan NP. Deteksi antibodi cairan tubuh adalah strategi lain yang efektif untuk mengidentifikasi infeksi virus corona. Dengan menggunakan antibodi NP dapat memudahkan identifikasi dini pasien COVID-19. Deteksi antibodi menguji kombinasi penargetan NP dan SP. Pasien COVID-19 memiliki serokonversi antibodi anti-SP atau anti-MP tunggal. Dengan menggabungkan keduanya, merupakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai peningkatan kapasitas screening untuk COVID-19. Biosensor potensial untuk deteksi SARS-CoV-2 di tempat perawatan. Yang pertama ada uji aliran lateral atau LLA. Keunggulannya yaitu ramah pengguna, murah, dan mudah diproduksi secara massal. Banyak LLA antibodi koloid emas komersial telah digunakan secara global dalam upaya untuk mengendalikan pandemi. Biosensor elektrokimia. Ada sensor elektrokimia atau EIS. Target dikenali menggunakan reaksi antigen antibodi, RNA-DNA atau
hibridisasi asam nukleat peptida atau PNA, atau pengikatan berbasis aptamers yang masing-masing memiliki selektivitas dan sensitivitas tinggi untuk target deteksi. Deteksi asam nukleat berbasis chip. Teknologi mikrofluida lab on chip telah muncul sebagai pendekatan yang menarik untuk pengujian berbasis asam nukleat di titik perawatan karena teknologi mikrofluida menawarkan chip sekali pakai yang sangat terintegrasi yang memungkinkan otomatisasi potensial dari persiapan sampel sehingga deteksi di perangkat portable yang murah. Pertanyaan nomor 2. Biosensor elektrokimia adalah salah satu yang diandalkan dalam deteksi cepat untuk mengetahui COVID-19. Jelaskan prinsip kerjanya berdasarkan artikel di atas pada subbab 8.2 dan artikel jurnal Electrochemical Method for Detection of Biomarkers of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Serum and Saliva. Biosensor and Bioelectronics. Biosensor elektrokimia telah banyak digunakan untuk mendeteksi asam nukleat, protein, antibodi, molekul kecil, dan virus. Dalam sensor elektrokimia atau EIS, target dikenali menggunakan reaksi antigen-antibodi, hibridisasi DNA, RNA, atau asam nukleat peptida atau PNA, atau peningkatan berbasis aptamers yang masing-masing memiliki selektivitas dan sensitivitas tinggi untuk target deteksi. Salah satu jenis sensor elektrokimia bebas label yang umum adalah sensor impedimetri. Di sini interaksi antara molekul target dan molekul yang ditangkap di elektroda menurunkan flux probe redox ke permukaan elektroda dan meninggalkan impedansi. Karbon nanotube berbasis elektroda biosensor impedimetri yang digunakan untuk mendeteksi antibodi yang menargetkan protein E dan protein non-struktural I atau NSI dengan sensitivitas tinggi. Biosensor ini dilaporkan lebih sensitif dibandingkan dengan enzim linked immunosorbent assays. Interaksi ditentukan menggunakan ukuran potensial arus, konsentrasi ion, konduktansi, kapasitansi, atau perubahan impedansi. Dengan bebas label sangat sensitif dan dapat mencapai penginderaan elektrokimia yang cepat dan karakterisasi berbagai analit biologis, termasuk antigen virus, antibodi, dan RNA. Field Effect Transistor atau FET merupakan jenis EIS bebas label yang menjanjikan peningkatan analit ke elemen pengenal pada terminal gerbang G menginduksi distribusi muatan, menghasilkan perubahan potensial permukaan yang akhirnya dapat menyebabkan perubahan terukur dalam konduktansi antara sumber dan saluran. Prinsip kerja biosensor elektrokimia berdasarkan artikel Electrochemical Methods for Detection of Biomarkers of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Serum and Saliva. Jenis imunosensor berlabel enzim adalah transistor efek medan dengan pengikatan elemen analit ke elemen pengenal di gerbang G terminal, menginduksi distribusi muatan menghasilkan perubahan potensial permukaan yang akhirnya dapat menyebabkan perubahan dalam konduktansi antar sumber dan drain. Sensor FET berbasis grafena dan karbon nanotube menunjukkan aktivitas elektrokatalitik yang sangat baik untuk deteksi sensitivitas tinggi karena sifat fisika dan listrik dan 1 nanomaterial karbon. Fabrikasi FET oksida grafena tereduksi atau RGO FET dengan saluran RGO dibentuk oleh reduksi lembaran nano oksida grafena yang terhubung dengan proses perakitan sendiri. FET mampu mendeteksi protein elektrik tanpa kabel dan sangat sensitif dengan load serendah 100 Fg per mili. Kombinasi lebih lanjut dan kapasitas pengikatan DNA yang tinggi dari PNA dan FET grafena yang kusut menunjukkan deteksi asam nukleat dengan sensitivitas sangat tinggi dalam label buffer dan serum manusia. Sensor FET berbasis nanotube karbon telah menunjukkan harapan besar untuk deteksi antigen virus, antibodi, asam nukleat, dan partikel virus yang sensitif dalam sampel klinis. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Dengan menyimak artikel yang diberikan, jelaskan metode yang telah berhasil membuat biosensor FET yang menjanjikan untuk SARS-CoV-2. Metode diagnosis imunologi yang sangat sensitif untuk COVID-19 yang tidak memerlukan perlakuan awal atau pelabelan sampel.
Yang pertama, metode diagnostik yang sangat sensitif tidak memerlukan perlakuan awal atau pelabelan sampel dengan melibatkan deteksi langsung partikel virus SARS-CoV-2 menggunakan tes biokimia yang mengukur konsentrasi bahan pada cairan seperti darah atau urin menggunakan reaksi antibodi terhadap antigen atau imunoassay. Misalnya menggunakan antibodi anti lonjakan yang dapat mengikat partikel virus SARS-CoV-2 untuk membuat biosensor PET berbasis grafena. Biosensor PET ini dapat merespon 16 PSU per mili partikel virus di TBS dalam 10 menit. Ditemukan bahwa larutan yang biasa digunakan untuk menyimpan sampel virus pernapasan, media transport universal dapat menghasilkan sinyal deraut tinggi, sehingga lot dalam media transportasi universal menurun menjadi 242 eksemplar per mili. Biosensing berbasis field effect transistor atau PET dianggap berpotensi berguna dalam diagnosis klinis, pengujian di tempat perawatan, dan deteksi di tempat. Biosensor PET berbasis grafena dapat mendeteksi perubahan di sekitarnya pada permukaannya dan memberikan lingkungan penginderaan yang optimal untuk deteksi ultrasensitif dan kebisingan rendah. Perangkat biosensing berbasis grafena yang difungsikan dengan antibodi lonjakan SARS-CoV-2, sensor PET COVID-19 untuk digunakan sebagai platform pendeteksian virus. Keberhasilan pembuatan sensor PET COVID-19 berdasarkan integrasi antibodi lonjakan SARS-CoV-2 dengan grafena memungkinkan deteksi virus SARS-CoV yang sangat sensitif dalam sampel klinis. Pemilihan antigen dan validasi antibodi. SARS-CoV-2 mengkodekan 4 protein struktural yaitu spike, envelope, matrix, dan nukleokapsid. Protein lonjakan paling cocok untuk digunakan sebagai antigen diagnostik karena merupakan protein transmembran utama virus dan sangat imunogenik. Oleh karena itu, gunakan antibodi lonjakan ini sebagai reseptor untuk mendeteksi virus. Untuk mengevaluasi keberadaan antibodi lonjakan SARS-CoV-2 pada permukaan grafena, maka dilakukan pengukuran trik. Untuk menyelidiki kemungkinan mentransduksi listrik dengan sensor PET COVID-19 dan menyiapkan PET dengan gerbang lautan berair, biometri sensor PET ini dirancang menggunakan saluran grafena yang terkonjugasi dengan antibodi lonjakan SARS-CoV-2, dan PET ditutupi dengan buffer fosfat buffer salin atau PBS dengan pH 7,4 sebagai elektrolit untuk menjaga efisiensi efek gating. Berikut gambar karakterisasi kelistrikan dari grafena murni, termodifikasi PBAT dan antibodi lonjakan SARS-CoV-2. Deteksi real-time protein antigen SARS-CoV-2. Perangkat berbasis grafena murni tanpa konjugasi protein lonjakan SARS-CoV-2 tidak menunjukkan perubahan sinyal yang luar biasa setelah pengenalan berbagai konsentrasi sampel. Garis abu-abu pada gambar tadi. Eksperimen kontrol menunjukkan bahwa protein lonjakan SARS-CoV-2 sangat penting untuk pengikatan spesifik dengan antigen SARS-CoV-2. Berikut deteksi real-time protein antigen SARS-CoV-2. Untuk menyelidiki apakah sensor PET COVID-19 dapat mendeteksi virus COVID-2, terdapat pada gambar berikut. Untuk tujuan ini, kami menyebarkan SARS-CoV-2 dalam sel kultur dan menonaktifkan infektivitas virus dengan pemanasan. Hasil pada gambar tersebut menunjukkan bahwa sensor PET COVID-19 berpotensi digunakan untuk diagnosis COVID. Untuk tujuan ini, kami mengumpulkan spesimen swab nasofaring dari pasien COVID-19 dan subjek normal dan menyimpannya di UTM. Berikut gambar temuan yang menunjukkan bahwa sensor PET COVID-19 berhasil mendeteksi virus SARS-CoV-2 dari sampel klinis tanpa pra-pemrosesan dan dengan rentang dinamis yang besar. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya sampaikan para Om Santi 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 Om.